Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Diah Yuli Setiarini MSI selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen karena telah memberikan kami kelompok 5 kesempatan untuk memaparkan sedikit mengenai pembagian kerja dan struktur organisasi. Sebelum lanjut ke materi, alangkah baiknya kita bisa berkenalan dengan anak-anak kelompok 5. Di sini ada saya, Alfiani Faturrohmah, dengan NIM 250810201167, dan rekan saya. Saya Fenida De Fatima Azahra dengan NIM 25081020111168. Dan saya Raihana Khairunisa dengan NIM 250810201174. Dan saya dengan nama Dimas Sultan Farisi, ini 2508102011185. Dan saya Anissa Yuwana Komaladewi dengan NIM 2508 1020 1189. Baik, itu dia anak-anak dari kelompok 5 yang akan membantu kita menjelaskan mengenai manfaat dan dampak pembagian kerja dalam organisasi. Oke, bisa dilanjut ke materi pertama yaitu konsep dasar pembagian kerja dalam organisasi. Kepada pengampu subbab tersebut bisa dijelaskan. Baik, saya izin menjelaskan. Jadi, pembagian kerja merupakan pemisahan tugas yang menjadi tanggung jawab setiap anggota organisasi dan tercermin dalam struktur organisasi. Artinya, setiap individu anggota organisasi masing-masing memiliki tugas khusus yang saling melengkapi untuk mencapai tujuan bersama. Nah, dalam penerapannya, sebuah bidang kerja biasanya diuraikan menjadi beberapa bagian yang lebih kecil agar lebih mudah untuk dikelola. Pembagian ini dilakukan supaya tanggung jawab lebih jelas, pekerjaan lebih terarah, dan hasil yang diperoleh lebih efektif. Namun, dalam pembagian kerja tidak hanya sekadar membagi tugas secara acak. Ada beberapa prinsip tertentu yang perlu diperhatikan agar pembagian kerja bisa benar-benar efektif. Yang pertama, yaitu perkembangan manajemen ilmiah yang real. Nah, dalam setiap pekerjaan sebaiknya tidak dilakukan secara asal-asalan. Dalam manajemen ilmiah sendiri menekankan bahwa setiap tugas harus memiliki metode yang terbaik yang bisa ditentukan melalui analisis dalam ilmu pengetahuan. Artinya, dalam pembagian kerja, setiap pekerjaan perlu dirumuskan dengan cara yang paling efisien dan efektif, sehingga hasil kerja menjadi lebih optimal. Jadi, bukan lagi hanya sekedar pembiasaan atau menggunakan cara lama, tapi benar-benar didasarkan pada ilmu dan metode ilmiah agar setiap pekerja tahu apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Untuk poin yang kedua, seleksi ilmiah pekerja. Setiap anggota tim diberi tugas yang sesuai dengan kemampuan dan keterampilan serta keahliannya supaya pekerjaan bisa lebih efektif dan hasilnya bisa lebih maksimal. Untuk yang ketiga merupakan pendidikan dan pengembangan ilmiah. Artinya, anggota organisasi perlu terus bekerja sama dan diberi pelatihan agar setiap pekerjaan bisa dijalankan sesuai metode ilmiah yang sudah ditetapkan, bukan asal-asalan. Dan untuk poin yang terakhir, yaitu kerjasama pribadi yang bersahabat antara manajemen dan tenaga kerja. Maksudnya, antara pimpinan dan anggota perlu menjalin hubungan yang harmonis, sehingga tugas serta tanggung jawab antara keduanya bisa dibagi secara adil sehingga tidak ada pihak yang terbebani. Mungkin bisa dilanjutkan untuk materi selanjutnya. Terima kasih. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu tujuan pembagian kerja. Nah, pembagian kerja sendiri atau bisa dikenal dengan division of labor itu kan merupakan sebuah prinsip yang sangat penting dalam sebuah manajemen organisasi, di mana prinsip ini kan membagikan beberapa bagian-bagian tertentu dalam pembagian kerjanya. Nah,
Di antara tujuan pembagian kerja itu ada 4. Yang pertama yaitu efisiensi kerja. Maksudnya apa sih? Nah, dengan adanya pembagian kerja itu sendiri, organisasi atau sebuah tim yang memiliki tujuan yang sama itu bisa bekerja lebih efisien. Di mana pekerjaan mereka kan yang kompleks itu bisa dibagi menjadi beberapa tugas kecil sehingga sangat mudah untuk dikelola. Nah, tolak ukur dari efisiensi itu bisa dilihat dari berkurangnya waktu penyelesaian pekerjaan dan minimnya pemborosan sumber daya. Maka dari itu, semakin tinggi pula efektivitas kerja seseorang itu bisa dilihat dari eh, semakin jelas pembagian tugas pekerjaannya. Selanjutnya, tujuan yang kedua yaitu spesialisasi tenaga kerja. Nah, pembagian kerja itu sangat-sangat mendorong supaya kita memiliki spesialisasi pekerjaan yang spesifik, di mana setiap pegawai atau setiap orang yang memiliki tanggung jawab dalam pekerjaan tersebut hanya bisa fokus dalam satu bidang tertentu, sehingga dia bisa lebih dalam menguasai keterampilan dan mereka menjadi lebih terampil. Nah, hal ini juga sangat bisa menjadikan para pegawai itu supaya lebih mampu dalam kompetensi yang mereka ungguli dan mereka juga merasa lebih nyaman dan mampu bekerja lebih optimal. Nah, selanjutnya yaitu tujuan yang ketiga yaitu peningkatan produktivitas. Nah, dengan adanya pembagian kerja itu sangat berpengaruh terhadap produktivitas organisasi atau tim. Dengan adanya pembagian kerja, beberapa jumlah output itu bisa dihasilkan lebih meningkat daripada kita tidak membagikan pekerjaan secara jelas. Dan tujuan yang terakhir yaitu menyederhanakan alur koordinasi. Nah, menyederhanakan alur koordinasi itu merupakan tujuan utama pembagian kerja dalam organisasi. Dengan adanya pembagian yang jelas itu, para individu dalam sebuah tim atau organisasi itu pasti sudah tahu peran mereka itu sebagai apa, tanggung jawab mereka sebagai apa, sehingga pekerjaan yang mereka lakukan itu bisa lebih terarah dan terstruktur. Nah, hal ini juga sangat memudahkan, semisal untuk manajer itu kan nggak bisa memiliki pekerjaan mengatur, mengawasi, dan mengkoordinasi jalanan organisasi, itu bisa terjalan lebih terarah. Nah, selain itu, alur kerja yang lebih sederhana itu bisa membuat sebuah tim atau organisasi itu bisa mengurangi resiko tumpang tindih tugas dan bisa mempercepat pengambilan keputusan serta bisa memastikan setiap unit dalam pembagian kerjanya itu bisa saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien. Nah, dari beberapa tujuan tersebut ini bisa sangat kita tegaskan bahwasannya struktur pembagian kerja yang baik itu juga sangat-sangat bisa meningkatkan volume dan kualitas pekerjaan yang dihasilkan dalam sebuah organisasi atau tim. Mungkin itu saja yang bisa aku jelasin mengenai tujuan pembagian kerja. Selanjutnya bisa dilanjutkan. Nah, jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang manfaat dan dampak pembagian kerja dalam organisasi. Nah, dalam pembagian organisasi ini ada beberapa manfaat, yakni efisiensi kerja. Efisiensi kerja adalah di mana kita membagi pekerjaan sesuai dengan bidang individu tersebut. Jadi pekerjaan itu akan cepat terselesaikan. Yang kedua yaitu spesialisasi tenaga kerja, di mana dengan memberikan tugas sesuai dengan job desk mereka, maka tugas tersebut akan cepat terselesaikan dan skill anggota akan semakin bertambah. Yang ketiga yaitu peningkatan produktivitas. Dengan kita memberikan tugas kepada individu sesuai dengan job desk-nya, maka seseorang itu akan tertarik dan meningkatkan produktivitasnya dalam mengerjakan tugas tersebut. Terus ada yang namanya dampak positif dari pembagian kerja. Dampak positifnya yaitu dengan kita memberikan tugas atau tanggung jawab kepada individu yang ahli dalam bidangnya, maka tugas tersebut dapat terselesaikan dengan cepat, dan berkualitas. Lalu ada juga dampak negatifnya, yaitu individu yang selalu diberi tugas sesuai bidangnya mungkin akan merasa bosan. Nah, hal itu
akan mendorong seseorang untuk apa ya, untuk malas mengerjakan tugas tersebut karena dia merasa tidak bisa keluar dari zona nyamannya. Dia selalu ada dalam bidangnya dan dia tidak bisa mengeksplor hal lain di luar yang dia bisa. Lalu di sini saya akan membahas tentang satu studi kasus sederhana, yaitu tentang studi kasus Damri di Bandung, di mana di sana terjadi terjadi ketidakadilan pembagian tugas, yakni kepada seorang wanita yang diberi beban ganda dan upah yang tidak merata. Sekian dari saya, terima kasih. Teman-teman sudah mendengarkan penjelasan tentang konsep dasar pembagian kerja dalam organisasi dengan tujuan, manfaat, serta 4 prinsip yang dijadikan sebagai pertimbangan dalam pembagian kerja dalam suatu organisasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan 3 contoh penerapan dalam pembagian kerja dalam suatu organisasi yang dapat kita temukan di dunia nyata dengan mudah. Masing-masing contoh di sini saya jabarkan menjadi 5 struktur. Bagian saya tahu bahwa pasti struktur organisasi dalam perbankan atau perusahaan akan memiliki contoh yang jauh lebih banyak dan lebih kompleks. Tapi di sini saya akan mengambil masing-masing 5 untuk mempersingkat penjelasan saya dan waktu yang ada. Yang pertama, di sini ada perusahaan industri manufaktur. Di sini saya menguraikan 5 bagian dalam pembagian struktur. Ada direktur, penyedia barang, keuangan, human resource, dan produksi. Yang pertama, direktur. Seperti yang sudah kita ketahui, direktur di sini sebagai pemegang struktur perusahaan industri manufaktur tertinggi yang ada dalam perusahaan. Ia bertugas menjadi koordinator, komunikator, eksekutor, serta mengambil keputusan dalam perusahaan. Jadi di sini direktur memiliki hak dan wewenang paling tinggi, keputusan ia akan didengar dan dijalankan sesuai dengan arahannya. Yang kedua ada penyedia barang, sesuai dengan namanya, bagian penyedia barang di sini akan ditugaskan untuk menyediakan bahan pokok atau bahan dasar dan bahan tambahan yang akan dieksekusi menjadi bahan siap pakai sebelum dijual ke konsumen. Penyedia barang akan memastikan bahan pokok yang dibutuhkan sudah terpenuhi dan sudah sesuai dengan yang seharusnya. Yang ketiga ada keuangan. Keuangan atau accounting yang akan dilakukan seorang akuntan. Di sini bertugas melakukan pembukuan atau pencatatan dalam keuangan operasional atau transaksi keuangan seperti pemasukan, pengeluaran, laba, rugi, dan lain sebagainya yang dimiliki oleh sebuah perusahaan dengan tujuan dapat terjadi pengambilan keputusan. Yang selanjutnya di sini ada human resource atau yang keempat ada human resource HR. Struktur bagian ini akan bertugas dalam mengelola karyawan yang ada di perusahaan, seperti mengembangkan potensi dan skill karyawan, memilih kandidat yang akan melamar ke suatu perusahaan, memastikan hubungan serta komunikasi antar karyawan tidak ada kendala atau berjalan dengan baik. Human resource adalah struktur yang mempunyai tanggung jawab dalam ranah sumber daya manusia. Yang terakhir ada produksi. Di sini produksi terbagi menjadi 3. Ada yang pertama praproduksi, yang kedua produksi, dan yang ketiga pasca produksi. Praproduksi yang pertama di sini di bagian di mana akan menyiapkan bahan yang dibutuhkan untuk diproduksi yang sudah disiapkan oleh struktur bagian penyedia bahan seperti yang sudah saya jelaskan di poin-poin sebelumnya. Yang kedua ada tahap produksi. Di sini ini adalah proses pengelolaan suatu bahan baku menjadi barang siap pakai yang akan dijual dan ditawarkan kepada konsumen atau masyarakat. Dan yang ketiga ada pasca produksi. Di sini adalah proses pengemasan dan pengaturan dalam cara menyimpan barang yang sudah diproduksi dan siap dipasarkan. Karena untuk siap dipasarkan, suatu produk harus melewati proses pengemasan yang teliti agar tidak terjadi kerusakan barang dan akan jauh lebih memberi kesan pertama yang baik kepada konsumen. Yang kedua, saya mengambil perbankan untuk dijadikan sebagai contoh. Di sini perbankan juga ada 5 bagian struktur. Yang pertama, pimpinan cabang. Dalam pimpinan cabang terdapat manajer kredit dan pemasaran, manajer operasi, dan kepala cabang pembantu. Mereka mempunyai tanggung jawab kepada kepala direksi dan kepala divisi kantor pusat yang memiliki tugas terhadap seluruh
pelaksanaan pengembangan usaha dan kegiatan operasional seluruh perbankan bisa dibilang bahwa mereka adalah pemimpin. Yang kedua ada manajer kredit dan pemasaran. Bagian ini punya tanggung jawab merumuskan dan melaksanakan segala proses kredit dengan nasabah dan retail agar proses pinjaman berjalan dengan baik dan mencapai pinjaman yang menguntungkan serta meminimalkan resiko untuk kedua belah pihak. Dan ada pembukuan atau kepala unit akuntansi bertugas dalam seluruh pencatatan transaksional harian yang terjadi secara internal dan eksternal agar terjadi pengambilan keputusan bagi stakeholders atau pihak-pihak yang memiliki kepentingan seperti pemilik, karyawan, kreditor, manajemen perusahaan, pemerintah, pemegang saham. Dan pembukuan ini juga bertanggung jawab melakukan pemantauan terhadap akurasi laporan harian. Dan selanjutnya ada koordinator SDM atau sumber daya manusia dan umum, memiliki tugas untuk memantau unit SDM atau sumber daya manusia akan memeriksa apakah pelaksanaan administrasi yang sudah dikoordinasikan dilakukan dengan benar oleh karyawan, serta bertanggung jawab dengan pengembangan pelayanan karyawan. Dan yang terakhir ada EDP Office. EDP ini merupakan singkatan untuk Entry Data Office, memiliki tugas untuk mempertahankan sistem komputer database terutama agar tidak ada kendala atau kesalahan sistem jaringan komputer. Menjaga koneksi jaringan juga, EDP bisa dibilang bertugas pada bagian sistem informasi yang ada di sebuah perbankan. Yang terakhir adalah restoran sebagai contoh. Banyak orang pasti pernah ke restoran untuk menyantap makanan. Namun bagaimana dengan sistem pembagian pekerjaannya? Berikut penjelasannya. Yang pertama, di sini ada pemilik atau manajer restoran. Sesuai dengan namanya, ia adalah pemilik atau owner dari restoran tersebut yang memiliki tanggung jawab atas segala keputusan terhadap restoran. Ia merancang rencana bisnis bagaimana caranya restoran tersebut selalu mengalami peningkatan dan mengatur sumber daya yang dimiliki restoran. Dan yang kedua ada head chef. Head chef di sini mempunyai tugas untuk mengawasi tim dapur. Ia juga perancang menu yang akan dihidangkan ke konsumen, mengatur stok bahan makanan untuk dimasak, dan menjaga serta meningkatkan kualitas makanan yang akan disajikan kepada konsumen. Dan ada pelayan. Pelayan adalah orang-orang yang kita temui dan berinteraksi saat ingin memesan makanan. Pelayan akan melayani konsumen dengan sopan dan baik serta memastikan pelanggan puas dengan pelayanan mereka. Dan selanjutnya ada kasir. Kasir adalah orang yang kita temui saat kita akan membayar makanan kita setelah atau sebelum kita menikmati makanan. Bagian ini bertanggung jawab melakukan tugas administratif terkait kas dan keuangan restoran. Dan yang terakhir ada staf kebersihan. Staf kebersihan ini memiliki tugas untuk selalu menjaga kebersihan restoran dari kotoran atau debu sehingga meminimalisir adanya kuman. Mereka akan membersihkan bagian seperti meja, kaca, dan area umum lainnya yang akan disentuh atau akan didatangi oleh orang-orang. Itu saja penjelasan saya terhadap contoh penerapan pembagian kerja dalam organisasi yang dapat kita temui di kehidupan secara mudah. Saya mohon maaf bila ada kesalahan atau kesalahan kata. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan tantangan dalam pembagian kerja oleh teman sekelompok saya. Silakan. Terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan tentang tantangan dan solusi dalam pembagian kerja. Yang pertama adalah pembagian kerja adalah membagi seluruh beban pekerjaan menjadi beberapa tugas yang mampu diselesaikan dengan baik, nyaman, dan efisien yang diselesaikan oleh individu ataupun kelompok dengan pertanggungjawaban penuh. Pembagian kerja biasanya dilakukan dengan memperhatikan beban pekerjaannya sehingga tidak ada yang terlalu berat dan akhirnya tidak dikerjakan. Seluruh pekerjaan harus terbagi menjadi beberapa tugas yang dapat diselesaikan dengan baik oleh anggotanya, menyesuaikan dengan kemampuan anggota organisasi dan membagi beberapa tugas secara logis sehingga hasil yang akan diperoleh menjadi efektif dan efisien. Seperti menetapkan siapa yang membuat laporan dan kepada siapa laporan tersebut akan disampaikan. Menetapkan para anggota sesuai dengan keahlian masing-masing atau hakikat profesionalisasi anggota. Namun di dalam organisasi sebuah konflik
adalah suatu keniscayaan yang sering terjadi karena di dalam suatu organisasi di dalamnya terdiri dari beberapa anggota ataupun atasan yang mempunyai latar belakang yang berbeda, pandangan yang berbeda, karakter yang berbeda, dan kemampuan yang berbeda-beda. Dan konflik merupakan suatu proses ataupun keadaan di mana dua pihak berusaha menggagalkan tercapainya tujuan masing-masing yang disebabkan dengan adanya perbedaan pendapat, nilai, atau tuntutan dari masing-masing pihak. Dan di PPT ini ada beberapa contoh ataupun penyebab di mana sebuah konflik sering terjadi. Yang pertama adalah pembagian beban pekerjaan yang tidak merata. Adanya hal seperti ini dapat menimbulkan terjadinya konflik di dalam organisasi karena adanya beberapa pihak yang merasa dirugikan karena mendapat beban pekerjaan yang lebih berat daripada pihak yang lainnya, sehingga pihak yang dirugikan akan merasa kurang nyaman, kurang senang, ataupun bahkan membenci. Dan dengan adanya hal seperti ini membuat pihak yang dirugikan akan merasa kurang nyaman ataupun merasa kurang aman dalam menjalankan tugas yang mereka jalankan pada saat itu. Yang kedua adalah komunikasi yang buruk. Komunikasi buruk yang dimaksud adalah salah pengertian yang berkenaan dengan penggunaan bahasa yang sulit dimengerti, penyampaian informasi yang kurang lengkap, ataupun hal ini juga dapat datang dari sifat manajer yang kurang konsisten dalam mengatur berjalannya organisasi tersebut. Dan yang ketiga adalah ketidakjelasan tugas. Ketidakjelasan tugas ataupun bisa disebut ambiguitas peran adalah individu ataupun anggota dalam organisasi kurang memiliki arah yang jelas mengenai harapan perannya dalam organisasi. Situasi ini membuat para anggota kurang mengetahui rentan peranannya dalam prospek kerja organisasi. Dan melihat beberapa konflik di atas, organisasi yang baik harus mencari cara yang signifikan ataupun cara untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Dan di belakang ini adalah beberapa solusi dalam pembagian kerja, yakni ada 5. Yang pertama adalah pengenalan. Pengenalan yang dimaksud adalah mengidentifikasi kesenjangan ataupun konflik yang ada dan mencari tahu bagaimana keadaan yang seharusnya terjadi di dalam organisasi tersebut. Dan ini adalah menjadi langkah awal ataupun langkah pertama bagi atasan untuk mencari tahu ataupun mengidentifikasi apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam konflik yang sedang terjadi di dalam organisasi tersebut. Yang kedua adalah diagnosis. Diagnosis adalah metode yang benar dan telah diuji mengenai siapa, apa, mengapa, di mana, dan bagaimana konflik tersebut bisa terselesaikan, dan pusatkan perhatian pada masalah utama dan bukan pada hal-hal sepele. Yang ketiga adalah menyepakati suatu solusi. Dan langkah ini adalah suatu langkah tengah yang mana para manajer ataupun atasan mengumpulkan semua aspirasi yang memungkinkan untuk mencari jalan keluar dari konflik tersebut. Dan para manajer harus mengumpulkan semua informasi tersebut dari orang-orang yang terlibat di dalamnya, dan harus menyaring semua aspirasi dan tentukan penyelesaian konflik yang terbaik. Yang keempat adalah nilai evaluasi, atau bisa kita sebut nilai kembali efektivitas cara atau penyelesaian konflik yang telah diterapkan. Jika metode tersebut tidak berhasil, kembalilah ke langkah-langkah sebelumnya dan cobalah mencari jalan keluar yang lebih baik lagi. Dan di bawah ini saya akan mencantumkan contoh kasus nyata pada tahun 2020 yang terjadi pada PT Garuda Indonesia yang menghadapi krisis besar yang mencoreng reputasinya secara nasional. Krisis ini berpusat pada kasus penyelundupan motor Harley Davidson dan sepeda Brompton yang dilakukan oleh direktur utama saat itu. Di sisi lain, masyarakat luas mengecam tindakan ini sebagai bentuk perilaku yang tidak etis yang merusak citra perusahaan. Kasus penyelundupan ini membuka tabir lemahnya sistem pengawasan di tubuh Garuda Indonesia, khususnya dalam hal pengendalian perilaku eksekutif. Ketidakpercayaan karyawan
ketidakpercayaan karyawan terhadap manajemen semakin meningkat ketika perusahaan tidak memberikan respons yang memadai terhadap kasus tersebut. Banyak karyawan yang merasa bahwa kasus penyelundupan ini hanya puncak dari gunung es, mencerminkan masalah yang lebih mendalam terkait budaya organisasi dan tata kelola yang lemah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.